Saya menjadi ketua lingkungan pertama tahun 2002 sampai 2007. Jadi itu periode pertama, tapi kemudian saya dipilih lagi. Jadi semestinya kan 3 tahun, tapi kemudian saya dipilih lagi sehingga saya dua periode pada tahun itu. Saya menjadi kali yang terakhir ini tahun 2022 sampai 2025. Jadi menurut saya jadi kaling 3 kali. Saya tahun 2001, 2022 itu 2002 itu masih berusia ya 42 lah, 42 tahun. Pada saat itu di Yakubus ada pengalaman yang menarik ya. Jadi saya masuk lingkungan satu Yakubus itu tahun 97. Nah setelah menikah, kebetulan Yakubus itu lingkungan baru, dan sebagai lingkungan baru saya memiliki pengalaman yang cukup menyenangkan karena lingkungan baru, dan saya menikah dilayani oleh KUR lingkungan Yakubus yang merupakan lingkungan baru. Nah, saya ada semacam motivasi ya untuk ikut masuk ke lingkungan Yakubus ini. Pertama, lingkungan baru, dan ada antusiasme dari warga yang saat itu juga masih keluarga muda tentunya ya, karena rata-rata keluarga muda, dan saya memiliki motivasi untuk masuk dalam lingkungan ini. Nah, ketika saya dipilih menjadi ketua lingkungan, tentu saja ada suatu macam ya kehormatan. Saya baru masuk sebagai warga baru, kemudian diberi kepercayaan menjadi ketua lingkungan. Tentu saja hal ini cukup ya menjadi pelecut bagi saya untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik pada lingkungan Yakubus. Jadi motivasi saya saat itu adalah ya bukan mencari kebanggaan, tidak, tapi ada semacam kehormatan yang bisa dan kepercayaan yang diberikan pada saya sebagai orang yang baru masuk di lingkungan Yakubus. Pekerjaan sebagai ketua lingkungan itu sebenarnya kita tidak mencari pekerjaan sendiri ya, karena kita itu hanya tinggal melanjutkan saja, meneruskan apa yang menjadi program dari Dewan Pastoral Paroki. Jadi ada 5 bidang yang mereka programkan: liturgi, pelayanan, paguyuban, pewartaan, dan kesaksian. Nah, dari 5 bidang itu kita tinggal menerjemahkan saja. 5 bidang itu mereka diteruskan kepada lingkungan-lingkungan untuk dilanjutkan. Jadi seperti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan justru itu merupakan pengembangan dari program-program kerja yang ada di paroki tersebut. Jadi tugasnya sebenarnya secara formal itu ya intinya begitu Pak Kris. Jadi tidak mencari-cari pekerjaan, tidak mencari-cari kegiatan, karena kegiatan-kegiatannya sudah ada rambu-rambunya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif muncul dari warga sendiri, maka ketua lingkungan tinggal mengkondisikan saja. Misalkan warga menginginkan ada ziarah, ada rekreasi, nah itu semua bisa dibicarakan. Tapi semuanya pada dasarnya apa yang dikerjakan oleh lingkungan itu sudah diberi rambu-rambu oleh paroki ya. Tetapi situasi di lapangan tentu saja kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang muncul kegiatan-kegiatan yang justru melecut atau memberi motivasi pada ketua lingkungan untuk bagaimana membuat inovasi-inovasi agar warga di lingkungan itu menjadi lebih hidup. Dan tentu saja kegiatan itu jadi dikerjakan sendiri oleh ketua lingkungan, karena kita kan bekerja tim. Ada sekretaris, ada bendara, ada seksi liturgi, seksi pewartaan, paguyuban, dan sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatan sosial juga ada yang menanganinya. Jadi sebenarnya ketua lingkungan itu tinggal mengkoordinasikan saja.
Jadi tugas-tugas yang dikerjakan oleh ketua lingkungan itu sebenarnya tidak terlalu berat karena kita bekerja dengan secara tim. Ya. Kecuali kalau hal-hal yang misalkan para pengurus lain itu berhalangan, maka ketua lingkungan yang kebetulan memiliki waktu dan kesempatan tentu saja ya itu dibutuhkan keterlibatan ketua lingkungan secara langsung. Intinya menjadi ketua lingkungan itu tidak membebankan, tidak memberatkan. Praktis secara formal kalau lingkungan itu ingin hidup, ya, maka memang harus ada semacam inovasi yang dikembangkan oleh pengurus. Misalkan rapat-rapat pengurus, kemudian ada doa-doa lingkungan yang bisa dikembangkan. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar paroki itu merupakan inovasi dari aspirasi warga itu sendiri. Waktu saya masih bekerja, otomatis 8 jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 2, jam 3 sore, itu saya masih berada di kantor. Nah, selepas itu saya pulang, tentu saja waktu itu bisa saya pergunakan optimal untuk membantu melayani warga di lingkungan. Sehingga saya bisa menyiapkan waktu selepas pulang dari kerja sampai malam untuk pelayanan di lingkungan. Nah, kalau dihitung apakah pulang kerja sampai malam itu semuanya full untuk lingkungan, tidak. Secara khusus melayani warga di lingkungan ya paling kita bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam 2 jam itulah per harinya, setiap harinya. Jadi nggak terlalu lama, artinya kita nggak terkuras habis waktu kita untuk ngurusi lingkungan, nah, karena bisa kita atur. Kalau ketua lingkungan bisa, maka ketua lingkungan yang menghandle. Tapi kalau tidak bisa, maka pengurus lain yang bisa menangani. Ada tim yang siap bantu. Jadi kita ketua lingkungan tidak bekerja sendiri. Tidak mengganggu. Justru kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman untuk bagaimana melayani warga. Dengan segala macam karakter, dengan segala macam keinginan, nah kita bisa tahu bahwa melayani warga itu ya ada hal-hal yang unik, ada hal yang cukup menyenangkan, bahkan juga mungkin juga ada yang suka dukanya. Nah, semuanya bisa kita manage asal kita bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Ada cerita yang menarik dan berkesan selama saya menjadi ketua lingkungan, yaitu ketika bapak mertua saya meninggal. Saat itu saya masih ada di kantor, barusan berangkat. Nah, pagi-pagi kira-kira ya jam 7 lah, saya ditelepon dari rumah oleh istri saya bahwa ayah mertua saya, bapak saya meninggal. Karena saya baru datang dari kantor dan harus menyiapkan semua hal yang terkait dengan tugas-tugas saya sebagai seorang guru. Dan waktu itu saya sudah menyiapkan perangkat untuk mengajar, berangkat ke kelas. Ada kabar seperti itu. Nah, saya langsung menelpon sekretaris lingkungan. Ya, pada waktu itu dijabat oleh Pak Herman Yosef. Nah, begitu saya telepon, Pak Herman Yosef langsung bergerak menghubungi beberapa teman yang terkait, juga petugas Pangrup Piloyo, semua sudah dihubungi. Dan ketika saya pulang, di rumah itu warga sudah demikian banyak, juga demikian sibuk menata segala macam kebutuhan yang terkait dengan proses mulai dari menyucikan jenazah, menyiapkan peti dan sebagainya sudah siap. Saya berpikir dan terharu
demikian kompaknya warga di lingkungan ini ketika ada seperti saya yang saya alami, dan warga begitu kompak, guyup, dan pekerjaan yang terkait dengan proses menyucikan jenazah sampai pemakaman itu sudah siap. Nah, itulah pengalaman saya yang cukup menyenangkan. Jadi ternyata selama kita itu mau berkomunikasi, bekerja dengan tim, kompak, dan kita tidak ditinggal sendiri kalau kita mengalami sesuatu yang berkaitan dengan misalkan urusan keluarga. Itulah pengalaman yang sangat menyenangkan, mengesankan bagi saya sebagai ketua lingkungan, juga sebagai warga di lingkungan Jakobus. Ya, tentu saja ada. Ketika menjadi warga lingkungan biasa, saya mungkin tidak seaktif seperti sekarang. Karena menjadi warga biasa itu kadang-kadang kan saya berpikir, atau kita berpikir, sudah ada yang ngurusi kegiatan ini dan sebagainya. Ketika menjadi ketua lingkungan, saya mengalami banyak hal, memperoleh banyak hal sebagai ketua lingkungan. Saya memperoleh banyak teman, itu di gereja, di paroki. Kemudian saya punya pengalaman bagaimana berkecimpung di kegiatan-kegiatan di gereja. Kemudian secara rohani saya jelas memiliki peningkatan. Saya rajin mengikuti kegiatan-kegiatan pendalaman iman, karena saya juga butuh belajar. Dulu kalau menjadi warga biasa saya belum tentu mau datang, tapi begitu menjadi kaling saya menjadi tertarik dan tentu saja mengemban tanggung jawab untuk ikut mengajak warga bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan pendalaman iman. Secara pribadi, ketika menjadi ketua lingkungan, ada hal banyak yang saya peroleh, baik itu dalam sisi peningkatan wawasan keagamaan, peningkatan rohani, kemudian bagaimana memperoleh wawasan tambahan pengetahuan tentang hidup gereja. Banyak hal yang saya peroleh. Tentu saja ini hal yang cukup membanggakan. Kepada warga lingkungan Jakobus, Bapak Ibu, adik-adik OMK, anak-anak, saya berharap bahwa kegiatan menggereja yang dimulai dari rumah, kemudian di masyarakat, di lingkungan, itu semuanya bisa kita upayakan kalau kita memiliki kemauan. Nah, untuk lingkungan Jakobus yang saat ini akan tahun ini harus menggelar pemilihan ketua lingkungan dan pengurus tentu saja. Secara pribadi saya berharap bahwa Bapak Ibu yang memiliki potensi untuk menjadi pengurus, baik itu ketua lingkungan atau pengurus-pengurus yang lain, jangan takut-takut untuk memberanikan diri melayani warga di lingkungan. Karena ketika kita sudah diberi kepercayaan, kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja secara tim. Yang kedua, Dewan Pastoral Paroki tahun ini memberikan kesempatan kepada kita sebagai warga lingkungan untuk mau, tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan usia juga, yaitu menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki. Saya berharap bahwa Bapak Ibu yang memiliki kemampuan, tentu saja dengan bisa meluangkan waktu dan bisa menyesuaikan dengan persyaratan yang ada, bersedia untuk dicalonkan sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki. Dan yang ketiga, kita lingkungan juga diminta untuk menyiapkan 2 orang untuk bisa ditunjuk sebagai asisten imam. Kebutuhan-kebutuhan ini tentu saja harus kita sambut, harus kita siapkan. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu yang masih memiliki rentang usia memungkinkan untuk ditunjuk sebagai pengurus, baik itu pengurus lingkungan, pengurus DPP maupun asisten imam, ayo jangan takut untuk melayani Tuhan. Itulah yang kita inginkan bersama. Perempuan juga boleh. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Romo, untuk AI itu boleh dari bapak atau ibu, harus didaftarkan oleh lingkungan.
bukan menunjuk dirinya sendiri.